Yoho, apa kabar nakama semuanya? Di minggu kemarin kita dibuat tegang dengan pertarungan antara Jinbei dengan Hushu. Dan setelah menunggu 1 minggu lebih, akhirnya kita bisa menyaksikan One Piece chapter terbaru, yaitu One Piece chapter 1019. Sehingga itulah hal yang akan kita bicarakan. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. One Piece chapter 1019 ini berjudul Triceracopter. Di pembukaan awal chapter kita mendapatkan sedikit gambaran tentang kondisi pertarungan antara Sanji dengan Queen, yang mana di sini Queen menembak banyak sekali beam. Di sisi lain kita mendapat adegan komedi di mana Zoro akan disuntik oleh dokter kambing. Selanjutnya kita berada di lautan Wano Kuni. Di sini kru bajak laut Law kebingungan mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Monkey D. Luffy. Wajah Luffy terlihat pucat. Sesaat mereka memutuskan untuk menyuntik Luffy, tiba-tiba Luffy batuk dan kemudian berkata daging. Apakah ini Dewi Daging sudah menyelamatkan Monkey D. Luffy? Kemudian di Onigashima, Gunung Tengkorak, menara sebelah kanan. Di sini ada headliner yang membantu Franky dalam bertarung dengan antek-antek milik Sasaki. Headliner tersebut sangat membantu Franky dan menyuruh Franky untuk fokus pada pertarungan melawan Sasaki. Di sini Franky lagi-lagi mendapatkan musuh yang bisa memberikan respect satu sama lain. Ketika Franky memuji ketangguhan Sasaki itu, Sasaki langsung memuji balik Franky. Kemudian kita ditunjukkan wujud hybrid dari Sasaki. Ia berdiri sambil memegang sebuah pedang. Ya, meskipun Sasaki di sini adalah seekor Triceratops atau mudahnya badak versi zaman purba, Eiichiro Oda menggambarkan kondisi perut Sasaki seperti perut bapak-bapak pada umumnya, di mana perutnya terlihat menonjol ke depan. Sasaki di sini berkata bahwa ia berniat untuk menusuk mereka yang telah berkhianat dan menyuruh Franky untuk enyah dari hadapannya. Sasaki menggunakan teknik Karakuri, pedang helix, di mana kita digambarkan pedang Sasaki yang berputar. Dan ya, untuk seukuran Triceratops memegang pedang yang berputar itu terlihat agak konyol. Tapi ternyata Eiichiro Oda tidak menahan kekonyolan sampai di sini saja. Kita diperlihatkan bahwa leher Triceratops milik Sasaki itu bisa berputar juga. Dan gilanya, putaran itu membuat Sasaki bisa terbang. Di sini Franky langsung terkejut dan bertanya-tanya. Franky berkata, "Aku tidak tahu bahwa dinosaurus bisa melakukan hal seperti itu." Dengan teknik seperti itu, Sasaki berhasil melukai banyak sekali pengguna buah setan Smile. Bisa dibilang kebanyakan pengguna Smile yang tadinya berpihak menjadi sekutu dan menyemangati Franky itu langsung tercabik-cabik karena serangan Sasaki ini. Franky dengan pedang di tangannya itu berhasil menahan serangan Sasaki. Ya, baling-baling milik Sasaki itu benar-benar berpengaruh dalam pertarungan ini, karena baling-baling tersebut dapat menambah kecepatan Sasaki. Sasaki kemudian dalam mode hewannya mencari ancang-ancang untuk melakukan serangan, yang mana ia loncat sambil memutarkan baling-balingnya, menubruk Franky dengan teknik Triceraballad. Meskipun Franky dalam kondisi terserang, di sini Franky berhasil meng-smackdown Sasaki dengan teknik General Suplex. Lalu Franky melanjutkan serangan menggunakan pedangnya yang disebut sebagai Victory V-Flash. Namun serangan Franky ini berhasil dihindari dengan cara Sasaki yang terbang. Pertempuran masih berlanjut. Sasaki berhasil memotong pedang milik Franky, yang mana hal itu membuat Franky kabur. Sembari kabur, Franky menyiapkan serangan terkuat miliknya. Sasaki yang tahu Franky kabur ini langsung merespon dengan teknik Triceraballad, yang mana Franky di sini memberikan serangan yang luar biasa dengan nama Gaon Cannon Encore General Cannon. Dan ya, hasil ledakan serangan milik Franky ini benar-benar dahsyat. Namun meskipun sedahsyat itu, Sasaki masih bisa bangun dan sempat menyerang Franky. Di sini Franky ternyata masih punya amunisi untuk menyerang menggunakan Radical Beam, yang akhirnya membuat Sasaki terpental dan digambarkan seolah-olah pingsan. Ya, ini adalah kemenangan untuk Franky.
Selanjutnya di atap Onigashima, kita digambarkan pertarungan dari Kaido versus Yamato. Di sini Yamato terlihat sudah berubah ke wujud Zoan miliknya. Kaido mengomel mengenai Yamato yang bisa saja menjadi tambahan militer bagi bajak lautnya. Belum lagi dengan buah setan Yamato yang sulit Kaido dapatkan. Namun ternyata Yamato di sini memakan buah setan tersebut bukan karena keinginannya, melainkan karena lapar. Ya, intinya ayah dan anak ini adu bacot di sini. Yamato bertekad untuk melepaskan belenggu ayahnya, namun dengan catatan untuk membebaskan Wano Kuni terlebih dahulu. Karena ini berkaitan dengan ambisi Yamato untuk dipanggil sebagai Oden Kozuki. Yamato dengan penggambaran close up wujud Zoannya menjadi penutup dari chapter ini. One Piece chapter 1019 selesai sampai di sini dan minggu depan libur. One Piece chapter 1019 ini cukup kocak. Terutama mengenai Sasaki yang kekuatannya di luar nalar. Dan di sini kami ingin membicarakan tentang wujud Zoan milik Yamato. Setelah menunggu lama, akhirnya kita mendapatkan jawaban mengenai buah setan Yamato ini. Dan jujur saja, pertama kali melihatnya sepintas mirip seperti wajah Wanda dari suku Ming. Dan mode hybrid Yamato ini memang terlihat seperti sulungnya suku Ming. Kita masih belum diberitahu secara pasti mengenai nama dari buah setan milik Yamato ini. Namun banyak para lovers percaya bahwa buah setan Zoan Yamato ini berkaitan dengan sebuah mitos dari Cina yang disebut dengan Qilin. Dalam mitologi Tiongkok, Qilin adalah salah satu dari 4 hewan mulia yang diantaranya mencakup kura-kura, naga, dan burung phoenix. Mitos Tiongkok kuno menceritakan tentang Dewa Pangu yang melindungi langit dan bumi dari kekacauan. Dan dia dibantu oleh 4 makhluk hewan ini. Ketika pekerjaan selesai, Qilin masuk ke hutan lebat. Sejak saat itu, dia dikenal sebagai hewan pertanda baik. Secara tidak langsung, ini berkaitan dengan Kaido, Marco, dan untuk kura-kuranya bisa jadi Pekoms. Namun Pekoms tidak terlalu berkaitan dengan cerita Wano Kuni sekarang. Oke, lanjut. Salah satu legenda Tiongkok menceritakan tentang Kaisar Fuzi yang hidup 2900 tahun yang lalu. Suatu hari dia melihat Qilin muncul dari Sungai Kuning. Punggungnya ditutupi dengan tanda magis yang mana Kaisar mencoba menyalin tanda itu. Konon tanda-tanda itu kemudian menjadi dasar tulisan Cina. Meskipun penampilannya seperti makhluk jahat, Qilin adalah hewan yang baik hati dan damai. Ia dapat berjalan di permukaan air, melayang ke langit, dan di atas tanah tanpa menginjak rumput. Makhluk itu juga melambangkan kemakmuran dan kedamaian. Tidak pernah menyakiti tumbuhan, hewan, bahkan serangga terkecil. Namun terkadang Qilin bisa menjadi agresif untuk menghukum orang jahat. Qilin dihormati sebagai raja di antara binatang buas. Qilin melambangkan kelahiran orang bijak pada masa depan dan personifikasi dari sifat kemanusiaan. Selama berabad-abad, makhluk legenda Qilin ini telah dikenal di beberapa budaya dan tradisi Asia Timur, yakni Korea dan Jepang. Ia digambarkan berbagai cara karena penampilan Qilin mewakili campuran rusa kecil, singa, dan ikan. Tetapi ia juga dapat digambarkan bertubuh harimau namun berkepala serta berekor naga. Qilin sendiri diyakini bisa mengusir roh jahat dan dengan damai mengantarkan jiwa orang mati ke surga. Ya, secara pengetahuan dunia nyata, Qilin merupakan sesuatu yang sangat bermakna. Artinya, Eiichiro Oda tidak sembarangan memilih buah setan untuk karakter Yamato ini. Oh ya, ada fakta menarik mengenai chapter ini. Eiichiro Oda menggambarkan Zoro dan Luffy untuk bangkit di chapter yang sama. Eiichiro Oda menggambar Zoro sedang dipersiapkan untuk disuntik sebuah obat pemulihan instan, sedangkan Luffy sudah mulai siuman. Ya, meskipun kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah daging. Pertanyaannya adalah, apakah kedua orang ini akan datang ke panggung pertempuran di waktu yang sama? Sepertinya begitu. Atau setidaknya Zoro akan mengulur waktu hingga sang kapten datang untuk mengalahkan Kaido. Sehingga bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.
Oh ya, untuk nakama yang masih belum mampir ke channel baru kami, yaitu Zona Manga, mampir dan ramaikan channel itu untuk membahas manga anime selain manga One Piece. Jadi kami Diskusope dan terima kasih banyak.